Hello everyone, my full name is Alia Kalisa with NPM 2541269 from class AKT 25A. Here I will explain about form of letters in the application computer course. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk surat. Sebuah materi yang penting dalam dunia administrasi perkantoran, organisasi, maupun komunikasi yang resmi. Melalui video ini, kita akan membahas pengertian bentuk surat, bagian-bagian surat, serta beberapa format penulisan surat yang sering digunakan dalam praktik sehari-hari. Sebelum masuk ke pembahasan bentuknya, mari kita pahami dulu apa itu bentuk surat. Bentuk surat adalah layout atau tata letak penulisan surat yang mengatur posisi setiap bagian seperti tanggal, alamat, isi surat, hingga tanda tangan. Mengapa itu penting? Karena bentuk surat membantu menciptakan tampilan surat yang lebih rapi, mudah dibaca, dan juga profesional. Format surat yang konsisten juga memudahkan sebuah instansi dalam proses pengarsipan dan dokumentasi. Dalam sebuah surat resmi terdapat beberapa bagian utama yang ada. Di antaranya yang pertama itu adalah kop atau kepala surat, yaitu sebagai identitas lembaga. Yang kedua itu adalah tanggal surat, sebagai penanda waktu diterbitkannya surat. Yang ketiga itu ada nomor surat. Ini penting untuk administrasi dan arsip. Yang keempat itu adalah lampiran, jika terdapat dokumen tambahan. Yang kelima itu adalah perihal. Perihal ini pokok atau topik surat. Yang keenam itu adalah alamat tujuan kepada siapa surat ditujukan. Yang ketujuh itu adalah salam pembuka sebagai bentuk kesopanan awal. Yang kedelapan ada isi surat, yaitu inti dari pesan atau informasi. Yang kesembilan itu ada salam penutup untuk menutup komunikasi secara formal. Dan yang terakhir nomor 10 itu adalah tanda tangan dan nama jelas pengirim sebagai legalitas. Lalu kita masuk ke bentuk surat full block style. Jenis surat pertama adalah full block style atau bentuk penuh. Ciri-cirinya yaitu semua bagian surat itu ditulis oleh rata kiri, mulai dari tanggal, perihal, alamat tujuan, isi surat, hingga tanda tangan tuh mulai dari kiri. Tidak ada bagian yang menjorok ke arah kanan. Kelebihannya, bentuk ini adalah penulisannya jauh lebih cepat, rapi, dan juga efisien ketika menggunakan komputer. Karena kesederhanaannya, format ini menjadi yang paling sering digunakan di dunia kerja modern, seperti perusahaan, kantor layanan publik, maupun lembaga swasta. Lalu juga ada contoh dari full block style. Pada contoh format full block style, kop berada di kiri, tanggal juga berada di kiri, isi surat semuanya berada di rata kiri, dan tanda tangan ditempatkan di bagian kiri bawah. Dengan desain yang sederhana namun formal, bentuk ini sangat cocok untuk surat dinas, surat pemberitahuan maupun surat internal. Contohnya seperti yang saya tunjukkan di bawah ya. Lalu yang kedua ada bentuk semi block style atau setengah penuh. Jenis berikutnya yaitu semi block style. Pada pembentukan ini, bagian utama sering seperti tanggal, nomor surat, dan alamat tujuan tetap berada di kiri, namun paragraf isi surat ditulis dengan sedikit menjorok ke dalam, sekitar 5 atau 7 spasi. Indentasi ini membuat surat tampak lebih estetis dan lebih tradisional dibandingkan full block style. Keunggulannya adalah memberikan kesan formal dan elegan. Bentuk semi block style sering dipakai di lembaga pendidikan, pemerintah, atau lembaga yang ingin mempertahankan gaya penulisan surat yang lebih klasik. Lalu ada juga contoh dari semi block style. Contoh bentuk semi block style menunjukkan semua informasi utama ada di rata kiri, namun isi surat itu lebih masuk ke dalam. Tampilan seperti ini membuat struktur surat lebih mudah dibaca. Tanda tangan biasanya ditempatkan di bagian kanan bawah atau tetap di kiri tergantung aturan instansi, seperti yang telah contoh saya berikan di PPT. Lalu yang ketiga ada bentuk indented style atau bentuk menjorok.
Dengan format ini, seluruh bagian surat dibuat dengan indentansi atau menjorok dari margin kiri. Mulai dari alamat tujuan, paragraf isi surat, sampai bagian penutup semuanya ditulis tidak sejajar dengan margin utama. Bentuk ini merupakan salah satu gaya yang paling tradisional. Saat ini tidak terlalu umum digunakan, namun masih banyak dipakai untuk surat legal tertentu, serta surat formal yang mengikuti gaya penulisan lama. Karena membutuhkan penataan yang lebih rinci, bentuk ini dianggap paling kompleks dibandingkan format lainnya. Lalu juga ada contoh indented style, menampilkan setiap bagian dari berundak atau bertingkat. Masing-masing bagian memiliki jarak masuk yang berbeda. Walaupun terlihat klasik dan sangat formal, bentuk ini membutuhkan ketelitian tinggi ketika diketik agar tampilan tetap rapi, seperti contoh yang telah saya berikan di PPT. Selain ketiga bentuk utama tersebut, terdapat juga beberapa bentuk lain yang digunakan, meskipun tidak sepopuler yang tiga lainnya, yaitu yang pertama adalah hanging style, di mana baris pertama setiap paragraf rata kiri, tetapi baris berikutnya menjorok ke dalam. Yang kedua itu ada simplified style, bentuk surat yang sangat sederhana karena tidak menggunakan salam pembuka dan penutup. Biasanya digunakan untuk memo atau komunikasi internal yang sangat ringkas. Yang ketiga itu adalah office government style, yaitu surat yang mengikuti ketentuan buku pemerintah atau instansi tertentu. Setiap bentuk ini digunakan sesuai kebutuhan dan budaya administrasi masing-masing lembaga. Sebagai kesimpulan, bentuk surat memiliki peranan yang sangat penting dalam menciptakan dokumen resmi yang rapi dan profesional. Pemilihan bentuk surat tidak bisa sembarangan karena masing-masing memiliki tujuan dan tingkat formalitas yang berbeda. Full block cocok untuk penggunaan modern, semi block lebih estetis dan formal, sedangkan indented style sangat cocok untuk surat yang sifatnya tradisional dan legal. Dengan menguasai bentuk-bentuk ini, kita dapat membuat surat yang lebih sesuai standar dan lebih mudah dipahami. With that, the explanation material that I explained is complete. I hope what I conveyed is useful for everyone. Thank you. See you later.